Yang pasti namanya usaha itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Teman-teman di luar sana tuh harus kuat, harus semangat, ikhtiar dan doa jangan sampai putus. Yang pasti minta restu sama orang tua. Karena doa orang tua itu luar biasa dahsyatnya. Mau beli ayam berapa? Takutnya harga naik nih besok nih gitu. Saya langsung beli ayam itu sekitar 500 kilo. Sekitar 70 sampai 80 juta. Dimana saya beli ayam sebanyak itu, tapi tempat yang saya punya itu kurang memadai. Jadi pas saya bikin itu, saya coba dimsumnya, waduh, nggak karuan Pak. Saya bilang sama istri, ini nggak bisa nih dijual nih. Kita bisnis makanan yang masuk ke perut orang. Kalau orang itu kenapa-napa, kita yang dosa. Saya sampai nangis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aris Susanto. Saya pemilik dari Dimsum QQ yang beralamat di Kota Bekasi, Jalan Bintara 1. Awal mula saya belajar entrepreneurship itu memang dari muda ya dulu ya. Jadi memang ketika saya lulus SMA, saya pernah bilang ke orang tua saya, "Mah, Pah, sudah selesai tugas sama Papa untuk membiayai Rizky. Saatnya untuk kuliah itu Kiki pengen pakai uang Kiki pribadi gitu." Jadi memang dari SMA itu dulu memang udah ada keinginan tuh, pengen banget namanya coba deh kita kuliah pakai uang sendiri gimana gitu. Jadi memang ada nantinya saya pikir tuh ada kepuasan tersendiri gitu kan. Akhirnya setelah berjalan, waduh pusing juga kan, pusing duit dari mana nih gitu kan. Saya udah bilang ke orang tua saya gitu, mau biaya sendiri. Akhirnya ya pelan-pelan saya ketemu teman, dia punya produksi baju. Yuk coba deh saya jualan baju gitu, jualan baju ke teman-teman yang lain, saya jualan. Kemudian celana jeans, saya coba jualan juga, celana jeans segala macam. Sampai juga saya ikut-ikut event, jadi freelance. Ya lumayan cukup berat juga Pak gitu. Tapi memang karena saya punya komitmen, saya pengen usaha sendiri, saya pengen bayar kuliah sendiri, ya mau nggak mau ya itu yang jadi komitmen saya yang saya pegang itu. Setelah saya lulus, saya melamar di salah satu bank plat merah di Jakarta. Saya dulu bekerja sebagai customer service. Setelah beberapa tahun, kemudian saya pindah bagian di business development. Di situ saya belajar banyak tentang caranya berbisnis bagaimana, cara pendekatan ke nasabah bagaimana, ke customer bagaimana gitu kan. Saya belajar banyak tentang hal itu gitu kan. Kemudian sampai juga saya punya istri, kerja juga di bank swasta di Jakarta. Sampai akhirnya setelah 8 tahun saya pacaran, saya menikah gitu, Nah, saya menikah, saya tetap mencoba nyari usaha apa nih untuk sambilan gitu kan, awalnya untuk sambilan gitu, karena memang kayaknya nggak bisa juga nih kalau kita tetap sambil bekerja pulang untuk uang tambahan kan. Nah, saya itu punya kesukaan yang sama dengan istri. Jadi kalau misalkan memang saya pergi kemana, ada outlet dimsum atau ada dimsum di pinggir jalan, itu saya pasti beli. Karena saya suka dimsum, istri suka dimsum gitu kan. Saya pasti beli. Saya beli. Lama-lama tuh saya berpikir sama istri, kita nggak coba jualan aja ya gitu. Karena memang lumayan juga nih kalau misalnya kita jualan dimsum gitu. Nah, akhirnya ya udah, istri setuju. Kita cari nih untuk produsen dimsum di Jakarta yang mau reseller sama kita gitu. Kita kontak, akhirnya kita dapat nomor teleponnya, kita kontak, kita beli barangnya, kita coba jualan dulu tuh. Kita coba jualan sampai kurang lebih 2 bulan. 2 bulan kita jalan, ternyata ada hambatan di situ. Di tengah jalan kita ada hambatan. Jadi dari produsen dimsum itu, dia ngasih kuota ke kita. Jadi ketika kita mau beli 1000 piece gitu,
dia ngasih kuota hanya 200 piece. Wah, lama-lama saya bilang sama istri saya kan, nggak bisa nih gitu, nggak bisa nih namanya kita jualan kayak gini gitu. Lama-lama customer kabur gitu, kabur, nggak bisa kita penuhi kan permintaannya kan, kabur. Udah, akhirnya kita diskusi sama istri, saya bilang, sayang nih potensinya dimsum gitu. Coba kita buat aja yuk, gitu. Kita buat aja gitu. Istri, ya udah, ayo kita buat. Oke, itu posisinya istri juga lagi hamil besar juga kan, lagi hamil juga. Ya udah, ya karena memang kita pikir potensi dimsum ini ada, ya kita berdua, yaudah yuk kita bikin, gitu. Kita trial. Kurang lebih itu selama 2 bulan ya, 2 bulan itu saya trial sama istri di hari kerja, yang posisinya kan saya kerja, istri kerja, lagi hamil pula itu dia kan. Jam pagi kita berangkat, pulang sampai jam 9 malam, kita trial dimsum. Trial, setiap hari selama 2 bulan sama istri. Saya cuma bilang sama istri, sabar-sabar dulu ya gitu kan. Insya Allah pasti ada jalannya nanti. Gitu. Kita pasti bisa nanti untuk jualan dimsum. 2 bulan kita coba trial segala macam. Aduh, saya pribadi malah yang agak pesimis. Udah turun tingkat kepercayaan dirinya itu kan. Kok nggak jadi-jadi nih dimsum gitu. Gimana nih, kita udah ngeluarin modal yang nggak cukup sedikit kan. Kita beli bahan baku, ayam, tepung, segala macam. Itu kebuang sia-sia. Tapi memang istri saya alhamdulillah selalu memberikan saya semangat. Yuk coba sekali lagi, yuk coba sekali lagi. Pasti bisa, pasti bisa. Sampai kurang waktu 2 bulan ya, 2 bulan kurang lebih. Kita berdua menemukan resep yang paten. Resep yang paten yang, wah cocok nih sepertinya nih. Udah bisa nih kita untuk jualan dimsum nih. Setelah itu, ya udah. Kita mau jualan kemana nih? Dalam break 2 bulan itu, customer tuh hilang. Yang sebelumnya saya udah dapat customer dari reseller dimsum kemarin gitu kan, hilang semuanya. Wah, harus dari nol lagi saya pikir, dari nol lagi. Saya bilang sama istri, udah, bismillah aja, niat baik pasti ada jalan kan. Ring satu saya nih sama istri pasti teman dan keluarga gitu kan. Saya tawarin mereka, ternyata responnya positif. Alhamdulillah semuanya bilang, wah ini justru malah lebih enak nih dibandingkan yang kemarin kamu jual gitu. Alhamdulillah responnya sangat-sangat positif. Ya udah, pelan-pelan kita jualan sampai saya inget banget ibu saya tuh, orang tua saya tuh sampai bilang, kamu nggak malu kerja di bank tuh? Setiap hari tuh saya bawa dimsum, bawa tas besar gitu kan, naik pagi-pagi, nyampe kantor, saya tawarin ke nasabah ke teman-teman kantor segala macam, ke nasabah, ke gedung-gedung segala macam saya tawarin, sampai ibu saya tuh bilang, kamu tuh nggak malu kerja di bank bawa dimsum kayak gini gitu, kenapa harus malu gitu. Saya pikir toh juga dapat rezeki juga kan, kenapa harus malu gitu. Ya udah, selama kurang lebih hampir setahun saya jalan seperti itu. Anak saya lahir, kemudian ya kebetulan istri saya pun juga minta resign karena memang kan nggak ada yang ngurusin juga anak di rumah. Ya udah, saya bilang ya udahlah, resign lah, nggak apa-apa. Toh kan juga kita udah prepare, kita bikin usaha ini sebenarnya untuk kamu gitu, untuk kamu supaya tetap aktif, nggak diem aja di rumah gitu kan. Saya pikir ya namanya orang terbiasa ada kegiatan di kantor, di luar, tiba-tiba langsung ngurus anak di rumah, pasti ada sisi kebosanan di situ. Saya pikir kan dengan ada dimsum ini dia juga tetap lebih aktif kan, tetap ada kegiatan segala macam. Ya alhamdulillah sih, ya saya diskusi, saya jelasin segala macam potensi dimsum segala macam untuk kedepannya. Ya istri sih mensupport dengan baik apa yang saya pikirkan gitu kan. Ya udah. Kemudian saya coba diskusikan lagi ke keluarga besar, ke keluarga saya, ke keluarga istri segala macam. Saya diskusikan, itu ada respon negatif. Ada sisi penolakan dari keluarga gitu kan. Kamu udah enak-enak kerja di bank gitu, udah pegawai tetap, kok mau-maunya resign cuma buat dagang gitu kan. Ya itu jadi PR saya lah gitu, PR saya pribadi dan istri untuk lebih effort menjelaskan ke keluarga sebenarnya. Itu poin pertama. Ya mungkin ya orang tua niat baik gitu, niat baik. Mungkin takut anak, istri lebih sulit malah ketika saya resign. Tapi
dengan ya saya komitmen gitu, saya komitmen, insya Allah saya bilang niat baik pasti dikasih jalan sama Allah gitu. Itu aja yang saya pegang dari dulu. Alhamdulillah saya coba buktikan ke keluarga untuk jalannya dimsum seperti apa, hasilnya seperti apa gitu kan. Mereka merestui juga akhirnya untuk saya keluar dari perusahaan saya yang lama. Tapi memang istri bilang, kamu jangan keluar dulu deh, sampai minimal punya outlet 1 aja gitu. Oke, saya bilang, wah tantangan nih, saya bilang tantangan nih. Akhirnya, ya mungkin jalannya Allah juga ya, saya bisa berjalan dengan dimsum ini. Saya dapat outlet pertama itu di gedung Bursa Efek Jakarta, di food court-nya. Saya bilang sama istri, yang ini saya dapat loh outlet nih, gimana nih? Saya jadi panik juga kan. Tadi kita cuma omong-omong kasar doang, ternyata memang dikasih Allah nih outlet 1 yang harus saya kelola gitu. Gimana nih? Wah, ya udahlah. Kamu bilang ke kantor, kamu resign gitu. Kamu resign. Ya udah. Saya bilang ke kantor, saya resign. Langsung saya cemplung tuh. Kecemplung di outlet tersebut. Saya benar-benar sendiri kecemplung di outlet itu sendiri gitu kan. Jalan ya alhamdulillah responnya sangat-sangat positif. Di bulan pertama itu sangat-sangat positif sampai dengan setahun saya jalan di sana. Respon positif, market saya juga alhamdulillah juga banyak di sana. Pandemi yang memutuskan saya tuh untuk mengakhiri kontrak dengan gedung tersebut. Karena memang jujur aja pandemi itu jadi apa ya? Jadi tamparan berat juga. Mungkin bukan buat ke saya juga, mungkin ke usaha-usaha lain juga sama gitu kan. Akhirnya ya udah, kita cari cara dulu deh. Kita adaptasi lagi. Ya memang kita akui gitu. Pandemi memang ini baru pertama kalinya menurut pengalaman hidup saya ya gitu. Jadi memang kita harus adaptasi, kita harus belajar lagi polanya gimana untuk usaha gimana gitu kan. Ya alhamdulillah memang awalnya karena kita berangkatnya dimsum itu dari online juga, frozen juga, dan bazar juga gitu kan. Ya kita bisa beradaptasi dengan COVID itu sendiri gitu kan. Dan satu lagi, saya paling ingat itu awal-awal saya merintis dimsum itu, saya memang dari bazar to bazar. Saya bazar ke bazar. Itu banyak banget pengalaman yang saya dapat. Dari pengalaman lucu, pengalaman menyedihkan menurut saya gitu kan. Karena memang dulu saya belajar bazar itu dari mertua saya dulu. Mertua memang basically dia wirausaha juga, pemain bazar juga. Saya diperkenalkan bazar itu dari beliau. Yuk Ki, coba kita perkenalkan dimsum kamu ini di bazar-bazar deh. Gimana animonya masyarakat gitu. Oke Pak, yuk kita bazar. Itu saya ingat banget untuk awal-awal bazar. Jam 4:30, jam 4 pagi kita bangun. Kita prepare buat ke satu tempat, ke tempat yang lain. Buat plot tempat gitu kan. Nggak mudah ternyata. Saya pikir, oh bazar gampang nih. Kita tinggal buka stand, jualan, selesai. Ternyata nggak gampang. Di bazar-bazar itu ternyata udah ada tempatnya orang masing-masing gitu kan. Yang saya itu nggak tahu gitu. Saya datang 4:30 pagi, jam 4 pagi, langsung buka booth, selesai. Dimarah-marahin sama orang, ini tempat saya gitu. Kamu cari tempat lain. Akhirnya kita tutup booth, jalan lagi ke tempat lain gitu kan, ke tempat lain. Yang ngasih semangat saya itu memang mertua saya juga. Karena memang mungkin secara mental dia lebih kuat ya daripada saya yang awal-awal baru merintis usaha gitu kan. Yuk Ki, semangat gitu kan, semangat. Insya Allah pasti nanti ada tempat kok gitu, dapat tempat kok. Oke Pak, ya udah. Kita buka gitu, buka di satu tempat. Awal mula saya bazar itu saya ingat banget di Cibubur, dekat Cibubur Junction gitu. Terus saya buka dapat tempat, ternyata di situ ya sudah melewati sekian banyak drama dari diusir sama pedagang lain, saya dimarah-marahin sama pedagang lain gitu kan. Akhirnya memang ada orang baik juga gitu kan, orang baik yang menawarkan satu tempat ke saya, Pak ini tempat di sini aja nih, ada yang kosong gitu, ada yang kosong. Ya udah, saya sama mertua, ya udah Pak ini mungkin memang tempatnya nih. Saya buka di situ, alhamdulillah memang ya Allah juga memang udah ngasih rezeki ya gitu kan. Hari itu pertama kali saya dagang habis Pak. Awalnya saya cuma bawa dimsum 300, terus minggu depan saya tambah lagi 500, sampai 1000 piece saya bawa gitu kan. Saya pikir kita jualan efektif dari jam 6 pagi
sampai jam 9 pagi aja itu bisa ngeluarin dimsum sampai 1000 piece. Wah, lumayan banget nih gitu kan. Di satu tempat. Saya pikir kalau kita buka tempat di tempat lain, wah lumayan banget kan? Ya udah. Dari situ kita gelutin setiap minggu pagi bazar. Ya alhamdulillah pelan-pelan masyarakat tahu yang namanya dimsum Kiki, nyobain dimsum Kiki, beli secara online gitu kan. WhatsApp langsung ke saya gitu kan, pesan kita kirim melalui ojek online. Alhamdulillah sih responnya positif sampai sekarang ini. Saya ingat di tahun-tahun pertama saya mulai bisnis dimsum, itu tahun 2017, di mana posisi awal-awal kita bisnis itu kan modal pas-pasan ya Pak. Modal pas-pasan, kita juga harus irit-irit untuk biaya sehari-hari gitu kan, karena memang kita juga nggak dapat dukungan dana dari mana-mana gitu kan. Saya bilang sama istri, ini usaha kita pribadi, kalau bisa ya jangan merepotin semuanya lah, jangan ngerepotin keluarga. Kita pelan-pelan ada uang kita tabung buat jadi modal aja lah gitu kan, buat jadi modal gitu. Pelan-pelan kita putri untuk modal sampai satu ketika itu setahun jalan sebelum Lebaran kalau nggak salah, sebelum Lebaran pas puasa itu kan kita kan harga bahan baku naik terus ya, naik terus. Saya bilang, waduh, ini bahan baku naik terus nih, apalagi untuk dimsum kan bahan bakunya ayam ya, ayam makin lama makin naik. Sedangkan kita nggak bisa nih semerta-merta langsung naikin harga gitu, karena saya pikir harga tuh sensitif gitu kan, nggak bisa juga kita naikin, jangankan 500, 200 perak pun kalau customer notice dia kan nggak jadi beli gitu kan, karena harga tuh sensitif. Saya bilang, oke, gimana? Kebetulan produsen ayam saya pun juga nawarin nih, Pak, gimana mau beli ayam berapa buat berapa hari, takutnya harga naik nih besok nih gitu. Oke, saya beli ayam untuk 2 hari deh. Saya ingat saya langsung beli ayam itu sekitar 500 kilogram. Salah perhitungan memang, dimana saya beli ayam sebanyak itu, tapi tempat yang saya punya itu kurang memadai, freezer yang saya punya itu kurang memadai. Akhirnya saya paksain tuh ayam masuk dalam freezer kan, besoknya saya mau coba produksi dimsum, itu ayam kurang bagus dan kurang layak. Tapi coba deh, yuk kita bikin dulu deh gitu. Saya penasaran gimana hasil itu dimsum. Benar. Jadi pas saya bikin itu, saya coba dimsumnya, waduh, nggak karuan Pak. Saya bilang sama istri, ini nggak bisa nih dijual nih, bahaya nih. Apalagi kan saya pikir kita bisnis makanan yang masuk ke perut orang. Kalau orang itu kenapa-napa, kita yang dosa, kita yang kenapa-napa gitu kan, kita yang dosa. Jangan deh. Terus gimana? Ya mau nggak mau. Ya pelajaran juga, salah kita gitu kan. Kita juga nggak ngelihat kemampuan wadah kita sebesar mana gitu kan. Sampai kita beli ayam sampai 500 kilo. Ya kurang lebih kalau kita kalkulasi itu kemarin tahun pertama dimsum itu sekitar 6.000 dimsum. 6.000 dimsum itu saya reject akhirnya. Saya buang dengan, saya sama istri tuh, saya pribadi yang jarang nangis gitu, saya sampai nangis gitu karena memang modalnya juga terbatas. Saya juga harus tetap bayar itu ayam ke produsen kan. Dengan berat hati saya ngeluarin uang, saya bayar itu. Akhirnya ayam sisa kurang lebih 400 kilo saya buang juga. Karena memang reject, rusak. Gitu kan. Kurang lebih kalau dikalkulasi ke uang tuh sekitar 70 sampai 80 juta saat itu ya. Saya mengalami kerugian di tahun pertama saya berjualan dimsum. Angka yang besar Pak untuk sebuah pemula gitu kan, untuk pemula bisnis gitu. Tapi sempat terpuruk, sempat sama istri juga, aduh sayang banget ini uang nih gitu kan. Tapi ya udah, namanya pelajaran mahal gitu kan, pelajaran mahal. Ya udah nggak apa-apa, yuk pelan-pelan dari sisa uang yang kita ada nih, bikin dimsum lagi pelan-pelan, bikin lagi. Ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang Pak. Itu ya pengalaman terburuk sekaligus yang membuat saya jadi kuat gitu sampai sekarang gitu.
selama kurang lebih kita hampir 4 tahun jalan, alhamdulillah saat ini rata-rata setiap harinya saya bisa produksi dimsum sebanyak 5.000 sampai 7.000 dimsum setiap harinya. Ya untuk reseller saya pribadi sudah lumayan banyak, ratusan di Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, luar kota pun juga kita ada di Bandung, Purwokerto, Kalimantan, Lampung, Palembang gitu. Dan untuk outlet saya pribadi itu alhamdulillah udah ada outlet di Bekasi, Bintara, kemudian di Kuningan, Jakarta Selatan, Mampang, Bogor, Cibubur, kemudian di Purwokerto, dan di Depok. Yang pasti pertama awal-awal strategi pemasaran saya tuh saya bilang sama istri, ring satu, itu keluarga dan teman. Nggak bisa kita pungkiri, dari mulut ke mulut itu jauh lebih efektif gitu, lebih efektif menurut saya pribadi. Awal mula dari situ, keluarga, teman, kita nggak capek-capek buat nawarin, kita update status segala macam, kita perkenalkan dimsum Kiki. Kemudian memang di awal-awal tahun 2017-18 kita juga udah bergabung di mitra seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Itu kita udah bergabung. Alhamdulillah dari online itu pun juga sudah lumayan menyumbang sih untuk omset kita setiap bulannya. Memang saya akui setelah pandemi ini ada banyak nih brand-brand baru, dimsum baru, produsen-produsen dimsum baru yang bermunculan. Tapi memang dengan komitmen saya pribadi yang selalu menjaga kualitas, ukuran dan tekstur segala macam, saya sih berani untuk bersaing dengan produsen itu sendiri gitu. Yang pasti dimsum saya sampai saat ini ada sekitar 8 varian dari dimsum ayam wortel, beef, crab stick, dimsum gyoza udang, money bag, lumpia ayam sayur, dumpling, dan hakau. Saat ini kita produksi sebanyak itu. Untuk kita ada 2 sistem kerjasama, yaitu reseller dan kemitraan. Kalau untuk reseller itu hanya membeli barang dimsumnya saja, dengan kita ada 8 varian, minimal order berapa, tinggal kontak kita di WhatsApp, nanti tertera ada di Instagram kita, tinggal hubungi, nanti bisa langsung kita kirim. Kalau untuk kemitraan memang ada uang yang harus disiapkan lebih banyak, tapi memang pada ujungnya kita berikan semua uang tersebut untuk calon mitra kita. Contoh, kita akan berikan booth, freezer, dandang kukusan, dan equipment lainnya yang menunjang untuk berjualan. Hanya saja si mitra tersebut tinggal pilih tempat yang mereka mau coba dagang, nanti hubungin ke kita survei sekuat mana potensinya, oke, kita lakukan kerjasama untuk kemitraan. Sebenarnya saya pikir untuk potensi dimsum itu sendiri sangat banyak. Jadi kita jualan dimsum tuh nggak usah takut, karena memang market tuh pasti ada selagi kita giat untuk mempromosikan, kita giat untuk cari market, banyak untuk ke wedding, untuk ke online, kemana-mana gitu dimsum tetap ada. Karena memang jujur sebelum saya memutuskan untuk terjun di dunia kuliner ini, terutama dimsum, saya itu meriset gitu kan. Kekuatan dimsum itu sejauh mana sih, sejauh mana. Memang saya pikir dimsum itu udah ada dari dulu. Cuman memang ketika saya main kecemplung di dunia dimsum ini, saya bilang sama istri, dimsum itu dari dulu udah ada. Cuma PR kita adalah memperkenalkan ke orang dimsum ini apa sih gitu loh. Karena memang waktu zaman saya bazar dulu itu masih ada aja ada orang 1-2 tuh yang menanyakan, ini tuh somai ya, ini tuh somai ya. Jadi memang kita harus lebih effort lagi untuk mengedukasi orang tuh antara perbedaan antara dimsum dengan somai itu apa bedanya gitu. Ini sih pengalaman saya pribadi ya. Jadi memang sebelum saya memutuskan untuk resign dan kecemplung di dunia bisnis ini, kurang lebih setahun
setahun itu saya memang berpikir gitu. Saya berpikir semampu mana ini kekuatan usaha ini, semampu mana si dimsum ini tuh bisa bertahan di masyarakat gitu kan. Nah, setahun itu saya berpikir, saya riset segala macam kekuatan dimsum, potensi dimsum sejauh mana gitu. Akhirnya ya memang saya bilang sama istri, ini oke sebenarnya, dimsum ini bagus banget ini. Kalau kita nggak seriusin, sayang gitu kan. Akhirnya saya juga setahun itu juga mengumpulkan mental, Pak. Karena memang saya jujur, menurut saya pribadi usaha itu mental, Pak. Kalau nggak kuat-kuat mental, kita bisa ambruk nanti, kita bisa ambruk kan. Jadi saya sambil nguatin mental gitu, aduh saya resign nih gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nanti anak istri saya makan apa gitu kalau saya gagal gitu kan. Tapi balik lagi dengan perkataan saya sebelumnya yang saya tanamkan di diri saya, niat baik itu pasti ada jalan, pasti dikasih sama Allah gitu kan. Saya selalu bilang sama istri saya, kita niat baik nih, saya pun niat baik untuk usaha ini untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Insya Allah, Allah nggak mungkin ngasih ujian yang lebih berat yang nggak bisa kita terima gitu. Ya udah, alhamdulillah kita memutuskan untuk resign. Sampai 4 tahun ini ya alhamdulillah saya masih bisa bertahan di, apalagi kemarin di tengah pandemi kemarin, Pak. Jadi memang saya bangun bisnis dimsum ini pun juga sebenarnya dibilang mudah, nggak mudah juga. Karena memang di awal-awal saya ngebuat dimsum itu, saya trial selama 2 bulan bersama istri. Capeknya luar biasa, capek banget gitu. Jadi memang saya kerja pagi, istri kerja pagi, pulang kita malam, habis maghrib jam 8 malam gitu. Di tengah posisi istri sedang hamil gitu kan. Kita berjuang sama-sama. Yuk yang kita kita bikin dimsum lagi yuk, kita trial lagi yuk gitu. Di tengah-tengah badan tuh capek gitu kan habis pulang kerja, tapi ya udah kita coba trial nih setiap hari. Kita trial gitu kan. Itu nggak mudah dan nggak gampang. Saya pikir tuh gampang, lihat di YouTube selesai gitu kan. Banyak resep-resep gitu kan. Saya coba pelajari, saya bikin, saya aplikasikan sebuah dimsum, saya makan, rasanya amburadul gitu kan. Rasanya begini, kurang ini gitu kan. Ya udah, kita trial lagi selama 2 bulan. Memang di 2 bulan itu benar-benar masa terberat menurut saya. 2 bulan itu masa-masa terberat. Ya memang itu juga yang membuat mental saya tuh jadi terbangun gitu di 2 bulan itu gitu. Teman-teman tuh harus konsisten, komitmen. Jadi memang bisnis itu atau usaha itu jangan, kalau menurut saya pribadi, jangan minceluk satu gitu. Coba, kalau saya pribadi memang saya jalan atau saya pilih dimsum ini memang karena backgroundnya itu saya suka banget sama dimsum. Istri saya pun juga suka banget sama dimsum. Saya pikir usaha yang kita sukai itu jauh lebih nikmat rasanya daripada kita harus usaha yang benar-benar kita tuh nggak tahu gitu. Ini apa sih nih? Ini barang apa sih nih? Gitu. Kita nggak tahu. Jadi memang saya memutuskan dulu sama istri, saya suka banget sama dimsum nih. Jadi memang saya tahu karakter rasanya dimsum tuh gimana sih, yang enak, yang gak enak tuh gimana sih gitu kan. Dari situ tuh modal awal saya untuk usaha gitu kan. Jadi memang saya bilang sama istri, dan saya selalu bilang sama teman-teman juga yang lain di luar sana, coba deh usahakan dagang atau usaha dari hal yang kalian suka dulu. Dari hal yang kalian suka itu, kita juga jalan juga enak, santai, nggak penuh beban jadinya. Jadi dari yang kita suka, coba kita explore gimana, segala macam, potensinya sebagaimana gitu. Insya Allah sih dari hal yang kita suka itu dapat berbuah manis nantinya. Yang pasti namanya usaha itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Yang pasti teman-teman di luar sana tuh harus kuat, harus semangat, ikhtiar dan doa jangan sampai putus. Yang pasti minta restu sama orang tua. Karena dua orang tua itu luar biasa dahsyatnya.
Thank you.